Kami dari kelompok uji hedonik yang beranggotakan dengan saya sendiri, Restu Anggara, dan teman Saya Muhammad Indonesia. Saya Eko Rozi. Saya Nika Mabian. Saya Firman Aryazadi. Jadi di sini dalam video ini kami akan membahas apa aja sih itu uji hedonik, bagaimana cara ujinya, dan juga berapa penulisnya akan diuji. Terus kami akan memberikan contoh-contoh di dalam video uji hedonik ini. Jadi teman-teman saksikan, semoga enjoy ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Mabian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian uji hedonik. Pengertian hedonik adalah metode evaluasi sensori yang digunakan untuk menilai tingkat kesukaan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk, khususnya makanan dan minuman. Menurut Pernandi 2019, metode bersifat subjektif karena berdasarkan penilaian pribadi penulis terhadap atribut produk seperti rasa, aroma, tekstur, dan warna. Berbeda dengan uji sensori analitik yang melibatkan panelis terlatih, uji hedonik justru menggunakan konsumen biasa sebagai panelis. Seperti kata Tiaran Dini 2022, uji ini biasa dilakukan pada tahap aktif pengembangan produk setelah produk dinyatakan layak secara teknis dan aman dikonsumsi. Menurut Kamariah 2022, uji hedonik sangat berguna untuk membandingkan beberapa varian produk dan hasilnya digunakan dalam pengambilan keputusan strategis seperti reformulasi atau peluncuran produk baru. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Firman Aryazadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan uji hedonik yang harus dilakukan secara sistematis. Yang pertama yaitu dengan persiapan sampel. Semua produk yang diuji harus dibuat dengan konsisten dan diberi kode agar tidak mempengaruhi persepsi panelis. Yang kedua yaitu pemilihan panelis. Panelis biasanya diambil dari konsumen yang terdiri dari 25 sampai 30 orang. Yang ketiga yaitu penyajian dan penilaian. Panelis biasanya disuruh untuk menilai produk dengan angka, dengan kode 1 sampai 9, dengan penilaian suka dan tidak suka. Yang keempat yaitu dengan pengumpulan dan analisis data, misalnya dengan uji statistik seperti SPSS maupun ANOVA. Yang kelima itu biasanya hasil akan diinterpretasikan dan dijadikan dasar untuk memilih varian produk, apakah produk tersebut layak atau tidaknya. Mungkin itu saja, terima kasih. Jumlah panelis sangat berpengaruh terhadap validitas uji hedonik. Minimal diperlukan 25 hingga 30 panelis untuk skala laboratorium. Kalau untuk pengujian dilakukan untuk peluncuran produk ke pasar, dibutuhkan jumlah lebih besar, bisa sampai 100 orang. Yang penting panelis harus mewakili target konsumen. Misalnya, jika produk ditunjukkan untuk anak-anak, maka panelis harus dari kelompok usia tersebut. Selain itu, panelis harus memberikan nilai secara mandiri tanpa terpengaruh orang lain. Itulah kenapa uji harus dilakukan dengan pengaturan tempat dan instruksi yang baik. Jadi biar lebih mudah, kita beri contoh ya pada studi kasus uji hedonik yang dimana suatu perusahaan ingin membuat keripik pisang dengan 3 varian rasa. Yang pertama A yaitu rasa original, yang B rasa balado, yang C rasa keju. Jadi untuk mengetahui yang paling disuka itu dilakukan dengan uji hedonik dengan 30 panelis. Jadi hasil rata-rata penilaian dari 30 panelis adalah yang pertama yaitu A original mendapatkan poin 6,87 dan varian B yaitu rasa balado mendapatkan nilai 5,83 dan rasa keju memiliki nilai yang lebih
tinggi dari antara keduanya itu, yang dimana nilainya 8,10, yang dimana setelah mendapatkan nilai itu dilakukan dengan uji ANOVA satu arah, yang dimana nilai F hitung yang didapat adalah 3,06, yang di sementara yang di F tabel hanya mendapatkan 3,10. Karena F hitung lebih besar, maka ada perbedaan signifikan antara ketiga varian tersebut, yang dimana artinya varian C keju mendapatkan nilai yang paling disukai oleh para penulis. Seperti itu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, uji hedonik adalah alat penting untuk melihat seberapa sukainya suatu produk oleh konsumen. Seperti kata Budi Rahayu 2020, uji ini sangat berguna dalam mengembangkan produk baik di industri maupun akademik. Metode mudahnya dilakukan tapi tetap harus disusun dengan baik. Saran dari kami, pastikanlah jumlah penulisnya itu acak dan analisis statistiknya dilakukan agar hasilnya benar-benar bisa diandalkan. Uji hedonik juga bisa jadi dasar-dasar inovasi produk lokal agar bisa bersaing di pasar produk.